Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube Symmetry Trade. Sebelum kita memulai videonya, saya mau memberi informasi. Bagi kalian yang belum memiliki grup diskusi saham, silakan join ke grup Telegram Symmetry Trade Saham. Link ada di box deskripsi bawah untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham pilihan secara lengkap. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Symmetry Trade, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Dan jangan lupa juga untuk share dan like video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Baik, jadi hari ini kita akan membahas kapan sebenarnya high cycle daripada IHSG akan terbentuk ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah berada di grup Symmetry Trade ya, di grup Telegram, kita kemarin sudah rilis untuk tanggal-tanggal turning point selama bulan Oktober, dan kita memprediksikan yang pertama bahwa tanggal 6 itu akan menjadi high cycle. Dan kita memberikan batas toleransi waktu juga bahwa plus minus 1 hari, yang berarti kalau misalkan tanggal yang kita sebut adalah tanggal 6, minus 1 harinya itu adalah tanggal 5-nya, atau kalau plus 1 harinya berarti tanggal 7 ya. Tetapi apa yang terjadi di market bahwa sampai terakhir tanggal 8 kemarin ya, hari Jumat, market tetap membuat all time high ya secara candlestick-nya. Secara hariannya tetap membuat all time high, dan di sini kita akan membahas sebenarnya apa sih yang membuat IHSG tetap naik, dan kemudian di tanggal berapa berikutnya high cycle ini benar-benar akan terjadi ya. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi topik kita hari ini, when is GCI next high cycle, anticipating short term or minor correction. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu di weekly chart daripada IHSG. Kita masih percaya ya untuk IHSG ini dia berada di pergerakan wave 4, dan nampaknya wave 4 ini sudah berakhir, dan kita percaya bahwa wave 5 ini sudah berjalan, dan kita tinggal tunggu saja target 7.000 sampai 7.300 itu normalnya atau idealnya dia akan tercapai. Nah, kalau kita lihat bahwa wave 4 itu sudah selesai pada titik ini ya, yaitu dengan ditandai adanya wave B yang di sini ini sudah di break oleh candle pada minggu kemarin ya. Ini sudah di break, berarti ini menunjukkan bahwa motion daripada minor trend dan major trendnya ini sudah kembali menjadi bullish. Nah, kalau misalkan kita ambil subdivisinya ya dari Elliott Wave, kita lihat dulu ya. Di sini ada wave 1, kemudian wave 2, dan kita percaya bahwa pergerakan yang kemarin naik begitu signifikan itu disebabkan karena wave 3-nya yang berjalan ya. Jadi ciri-ciri daripada wave 3 itu memang kalau wave 3 ini sedang berjalan, harga agak sulit dikontrol ya. Dia kalau naik terus ya, kalau wave-nya adalah untuk bullish trend. Nah, kita masih percaya untuk wave 3 sendiri itu targetnya ada di 6.800, yaitu dengan menggunakan Fibonacci external retracement kita mendapatkan rasio 2,618 itu kurang lebih di 6.800, dan kemudian nanti mungkin dia akan koreksi sedikit sebelum nanti benar-benar akan mencapai 7.000 sampai 7.500, karena itu target ideal yang sudah kita proyeksikan dari beberapa bulan yang lalu ya. Sekarang kita akan lihat di daily-nya seperti apa. Oke. Ini kalau kita lihat subdivisi daripada perjalanan wave 4 ke wave 5 ya. Ini ada wave satunya di sebelah sini. Kemudian ini wave 2-nya, dan ini adalah perjalanan dari wave 3. Perjalanan wave 3 ini sendiri dia juga memiliki subdivisinya lagi ya. Jadi kita melihat ini ada wave 1, 2, dan kemudian ini adalah wave 3, tapi ini wave 3 juga belum terkonfirmasi dia sudah selesai atau belum. Tapi karena kita menggunakan analisa berdasarkan time analysis yang di-combine dengan financial astrology juga, bahwa kita percaya sebetulnya nanti tanggal 11 ya, kita beri tanggalnya tanggal 8, 11, tapi karena tanggal 8 belum kejadian dan tanggal 8 nya tetap naik, maka kita akan wanti-wanti nanti tanggal 11 ada kemungkinan dia bisa drop atau dia bisa naik juga satu kali lagi. Dia membuat all time high secara candle, kemudian dia akan melakukan sebuah rejection candle di resisten 6.500 ya, yang kita ambil dari titik high yang di sini, dan kemudian dia akan drop. Nah,
Kalau misalkan dia benar-benar drop, maka dia akan butuh wave 4 daripada subdivisi 2 ketiganya ini ya. Kemudian di bawah kita ada gap mulai dari 6288, 6229 sampai yang terbawah itu 6162. Itu mungkin akan menjadi beberapa level-level support ya yang akan ditutup oleh IHSG ketika dia turun. Nah, apabila plan yang pertama ini kita gagal ya, artinya IHSG tetap melanjutkan yang namanya kenaikannya, maka plan kedua kita dia akan terus naik 1 minggu ke depan itu sampai tanggal 18, dan kita akan tetap kasih toleransi waktu plus minus 1 hari trading day ya, bukan 1 hari yang weekend itu tidak dihitung. Jadi kalau misalkan saya katakan plus minus 1 hari trading, berarti kalau misalkan ini 18-nya adalah hari Senin, minus 1 harinya itu berarti Jumatnya, which is tanggal 15. Kalau plus 1 harinya berarti besoknya Selasa tanggal 19. Jadi bisa diperhatikan 15, 18, 19 ya. Itu akan menjadi the next cycle, dan target price-nya itu akan berada di 6.700 sampai 6.800 ya, kurang lebih. Lalu dia akan drop bentuk wave 4-nya, dan kemudian dia akan naik ya, untuk DCA-nya. Nah ini ya, ini tanggal yang kita rilis di grup Telegram kemarin. Kita berikan tanggal 6, tanggal 6-nya tetap 14, bahkan tanggal 11-nya yang kita percaya dia menjadi bottom cycle, ini kita akan rubah ya, karena konsep tanggal-tanggal yang kita sediakan di sini sebetulnya dia akan menunjukkan turning point ya. Apakah turning point-nya akan menjadi swing low atau swing high, ya itu akan kita sesuaikan dengan price action yang ada. Tapi kalau kemarin kita pada saat membuat tanggal-tanggal ini ya, kita melihat bahwa sebelumnya ya, sebelum tanggal 6 itu yang terjadi adalah swing low, maka cycle yang berikutnya adalah tanggal 6 kita percaya swing high. Tapi kan ini bagus juga, dan minggu depan tanggal 11 kita lihat ya. Ini kita akan update terus nanti di Telegram. Jadi sekali lagi yang belum masuk ke Telegram, belum join ke Telegram Symmetry Trade, silakan klik link yang ada di box deskripsi di bawah, kalian bisa join di sana ya. Oke, next ya, kita melihat financial astrologi daripada IHSG ya. Saya menggunakan line atau astrologi cycle daripada Sun, Jupiter, dan Mercury, Mars ya. Kita melihat bahwa planet-planet ini memiliki korelasi untuk membentuk high cycle ya. Ini kalian bisa lihat, ada yang saya kotaki warna biru ya. Ini menunjukkan bahwa astrologi line cycle-nya ini ada turun ya, baik yang berwarna merah maupun yang berwarna hijau. Ini dia ada turun, dan ini candle yang terakhir tanggal 8 kemarin. Maka kita percaya dengan projection financial astrologi ini ya, kita percaya minggu depan ya IHSG akan melakukan koreksi ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah planetary aspect efficiency test dari Mercury dan Mars ya. Jadi tanggal kejadian planet Mercury dan Mars melakukan aspek conjunction ini terjadi pada tanggal 10 ya. Berarti itu ada di sini tanggal 10. Tapi karena tanggal 10 itu adalah hari Minggu, maka kita lihat hari Senin, berarti di sini ya. Dan kita lihat probability-nya dia 60,64% down ya di sini. Probability-nya down, dan ini akan menjadi salah satu faktor daripada penyebab penurunan di IHSG minggu depan ya. Kemudian berikutnya ya, masih tentang planetary aspect efficiency test. Berikutnya adalah Sun, Trine, Jupiter. Ini kalau kita lihat 5 hari sebelum hari kejadian daripada aspek ini ya, dan sampai 2 hari setelah kejadian, kita menemukan bahwa ada probability dia melakukan penurunan harga itu sebesar 83,84%. Itu akan menyebabkan turun ya. Nah, dengan kedua planetary aspect, yang pertama tadi adalah Mercury conjunct dengan Mars, dan juga Sun, Trine, Jupiter, kita percaya tanggal 11 akan menjadi high cycle dan hanya akan perlahan drop ya, terkoreksi sehat. Nah, namun apabila tanggal 11, seperti yang saya katakan ini tetap 12 naik terus, membuat all time high terus ya, maka kita percaya nanti tanggal 18 itu adalah
the last chance untuk IHSG membuat high cycle-nya. Nah, planetary aspect-nya apa? Kita menemukan ada Mercury sextile dengan Venus. Ini culmination day-nya atau hari kejadiannya itu tanggal 17 Oktober, dan 17 Oktober itu kalau nggak salah minggu ya. Jadi kita lihat tanggal 18 sampai dia turun ya, 4 hari sesudah hari kejadian itu kita menemukan korelasi yang cukup tinggi, itu sebesar 91,83% dia memiliki probabilitas untuk turun ya. Jadi nanti IHSG sekali lagi kalau tanggal 11 tetap naik, kita perhatikan ada planetary aspect Mercury sextile dengan Venus. Oke. Nah, konklusinya adalah kita memiliki 2 plan ya. Jadi plan yang pertama, high cycle akan terjadi pada tanggal 8, 11 Oktober, kemudian harga akan turun dan membentuk next bottom cycle-nya di berapa? Kita melihat ada tanggal 20 Oktober, ini akan menjadi next bottom cycle-nya apabila high cycle-nya tanggal 8, 11 ya, jadi catat. Tapi kalau misalkan dia nanti tanggal 18 ya, bottom cycle 20 Oktober mungkin masih akan terjadi ya, tetap akan kita perhatikan, tetapi dampaknya akan berbeda. Ini akan kita update secara kontinu. Kemudian harga selesai membentuk subdivisi wave 3, dan pada wave 3 pada resisten 6.400 sampai 6.500 yang tadi di chart saya sudah tunjukkan, dan target penurunan adalah menutup di bawah. Nah, ini plan pertama kita. Plan keduanya adalah high cycle akan terjadi pada tanggal 18 Oktober 2021 dan harga selesai membentuk wave 3 pada resisten 6.700 sampai 6.800 ya. Jadi itu untuk prediksi kita secara minor trend ya. Namun kita masih percaya IHSG ini sebenarnya secara major trend ya. Saya terus sudah tunjukkan bahwa ini wave 5 sudah berjalan. Maka target 7.000 sampai 7.300 pada akhir tahun ini kita percaya ya, kita berdoa bersama-sama saja. Kita berdoa bersama-sama semoga target 7.000 7.300 akan tercapai dengan mudah sampai akhir tahun ya, karena di sini ada window dressing juga. Oke. Jadi itu ya hari ini ya untuk video kita hari ini. Ya, nanti kita akan update lagi. Silakan share grup Telegram kita ke siapapun yang kalian kenal, dan jangan lupa juga untuk subscribe sekali lagi ke channel YouTube kita ini ya, agar kita mendapatkan edukasi dari saham yang lebih bagus ya. Oke, thank you semuanya.